Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, itu yang bisa saya ucapkan untuk menyukuri nikmat dari Allah, yaitu tak lebih tak kurang yang sangat luar biasa yang saya terima, yaitu adalah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu adalah nikmat hidup. Sehingga sampai saat ini kita masih bertemu, walau masih dengan caranya kita ketemuannya itu dengan melalui video. Kita sebagai umat Islam tetap harus terus menyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam hitungan apapun kita menyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan bisa kita menghitungnya, tapi kita mengikuti sesuai dengan koridor-koridor agama saja, bagaimana caranya kita menyukuri nikmatnya Allah. Sholawat serta salam mari kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dihasilkan oleh baginda Rasulullah dari perjuangannya hingga kita yang menerimanya ini sangatlah nikmat luar biasa. Kita sebagai umat Islam terus patut menyukuri bagi orang yang sudah beragama Islam, tapi orang yang beragama Islamnya itu benar-benar Islam, benar-benar Islam dan iman mengimani, baru orang itu akan bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam agama Islam itu Islam sendiri mempererat masyarakat dengan sistem ketuhanannya itu, di mana apabila ada orang Islam yang dihina, ada orang Islam yang disakiti, walaupun orang Islamnya itu orang Islam yang istilahnya yang pasif, Islam yang tidak begitu aktif, tetap orang Islam itu akan mempunyai rasa sakit. Sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti apa yang dirasakan oleh orang Islam yang disakiti itu sendiri. Itu pasti. Dan secara emosionalnya, hubungan eratnya sebagai ikhwanul musliminnya akan tersulut, nafsunya juga ada. Tapi disitulah ada yang terkendali dan ada yang tidak terkendali. Karena Islam itu, yang diajarkan dalam Islam, yaitu Islam itu hanya untuk mempersatukan antara manusia dan Tuhan. Dan semua itu berlaku bagi umat yang beragama Islam. Maka disitulah karena mempererat hubungannya antara hamba dengan Tuhannya,
Maka disitulah ada timbul kasih sayangnya makhluk kepada Allah, Allah pun sama kepada makhluknya, yaitu maka disitulah adanya karena ada qadimah hadis-hadis ala qadim. Dan di Islam itulah dianjurkan saling menjaga, saling menolong. Tidak ada yang namanya saling sikut, saling menghujat, itu tidak ada. Tapi anehnya saat ini banyak orang-orang yang Islam tapi menghujat Islam. Dan lebih-lebih banyak yang notabene itu adalah turunan baginda Rasulullah, itu malahan seperti dihina, di apa. Naudzubillah. Sangat mengerikan kalimat-kalimat yang sekarang lagi terjadi itu. Dan di dalam Islam itu mengajarkan kerukunan beragama, kerukunan tentang bermasyarakat. Di situ semua ada semua. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Islam seperti itu. Kekerasan itu tidak ada. Adanya semuanya itu indah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibil bijab wabni sabil wa ma malakat aymanukum. Maka disitulah dianjurkan kita harus merasa sebagai hamba Allah, maka sembahlah Allah, bersujudlah kepada Allah, memintalah kepada Allah, dan jagalah hubungan kita sebagai manusia dengan Allah. Karena kepada siapa lagi kalau bukan ke Allah? Hanya orang-orang yang di luar Islam, yang musyrik atau yang sombong, itulah makanya mereka mengatakan kelafatnya juga tidak langsung lafaz la ilaha illallah, adanya la ilaha. Karena mereka itu tidak ada tumpuan kepada Allah, tidak ada untuk tempat permintaan, tidak ada semuanya seperti itu. Kalimat-kalimat mengharapkan itu tidak ada, karena mereka itu sombong, minta ampun. Jadi disitulah Allah menyuruh, janganlah kamu menyekutukan, wa'budullaha, lan beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan dengan sesuatu yang sifatnya nanti kita semua itu akan putus hubungan dengan Allah karena kitanya musyrik. Itu jangan sampai terjadi. Dan di dalam Islam itu wabil walidaini ihsanan, berhubungan baguslah dengan orang tuamu, wadil kurba, dan kerabatmu, rangkullah mereka, jagalah persatuan. Kalau dalam Indonesia itu hukumnya apa? Itu namanya Ikhwanul Watani. Tapi kalau di Islam Ikhwanul Muslim wal Muslimah. Nah itu disitulah kita sudah jelas. Dan jagalah dan peliharalah dan kasihanilah dan perhatikanlah anak yatim wal yatama, dan kita harus menjaga
dan kita harus berikan perhatian, dan kita harus memberikan suatu uluran kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang miskin. Itulah orang miskin juga kita harus perhatikan. Jangan mementingkan diri sendiri, itu bahaya. Wajarinil kurba, dan saudara jauh itu jaga. Apa saudara saya yang ada di Jerman, apakah di Belanda, apakah yang ada di Malaysia, itu semuanya saudara, dan mereka harus kita doakan, dan kita saling mendoakan, karena di dalam Islam itu disarankan untuk saling menjaga dan saling mendoakan. Itu ajaran di dalam Islam. Dan tetangga wajaril junubi, dan tetangga dekat itu harus kita menyambung silaturahmi, dan kita menjaga rukun kekeluargaan di situ. Rukun tetangga itu harus kita jaga. Dan tidak boleh di Quran ini tidak ada yang namanya kita saling benci-benci, tidak ada. Ini harus disarankan harus menjaga rukun tetangga, rukun apa, warga layak apa, itu yang harus dijaga. Dan tidak boleh ada saling singgung-singgung, tidak ada, tidak boleh. Wasahibil, dan itulah para sahabat, saudara-saudara kamu. Atau teman CS-nya ente itu harus dijaga juga dan diperhatikan, karena mereka itu kelak nanti suatu saat juga akan kita butuhkan, dan mereka pun akan membutuhkan kita. Wabdi sabil, dan jagalah orang yang ahli ilmu, yang orang yang menuntun kita, orang yang selalu di jalannya Allah, yaitu adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang sabar, tawakal, yang selalu menuntun kita pada posisi jalan yang benar. Itu yang harus kita jaga, dan kita harus selalu dekat, karena beliaulah nanti yang akan menuntun kita pada posisi yang benar, bukan pada posisi yang salah. Itu karena ulama itu atau turunan ulama itu yang benar, maka para beliau-beliau itu adalah sebagai tongkat kita orang buta. Apabila kita itu nanti tidak punya tongkat, kita sebagai orang yang tidak paham dengan apapun, maka kita pun akan masuk ke dalam lubang-lubang yang tidak jelas. Kita menabrak-nabrak yang tidak jelas. Dengan adanya Ibnu Sabil fisabilillah, maka kita akan diselamatkan oleh para ulama karena pituduh-pituduhnya atau petunjuk-petunjuknya yang benar. Dan siapapun yang Anda miliki, Anda yang kenal, maka itulah yang harus Anda jaga. Di dalam Islam tidak ada yang namanya kita saling ejek, mengolok, atau kita saling bunuh, atau kita saling pukul, atau kita saling kita otot-ototan, hawa nafsu yang dikeluarkan. Tidak ada. Tadi sudah saya katakan, di situ tidak ada. Yang ada, kalau kalian orang-orang yang mempunyai takhta, orang-orang yang punya harta, orang-orang yang mempunyai kekuasaan sadar akan semua itu, maka Indonesia ini akan jadi tenang. Semua di negara manapun juga kalau pemimpinnya nanti benar akan jadi tenang. Kalau pemimpinnya ngerti tentang sebab kepemimpinan yang seadil-adilnya, maka akan jadi tenang. Itu insya Allah kita doakan negara kita semuanya, para pemimpin negara kita ini adalah orang-orang yang mau sadar dan menyadari keadaan Indonesia, keadaan rakyatnya, keadaan orang miskinnya, itu benar-benar disadari.
Apalagi saya yakin dengan sahabat-sahabat Majelis Jamiyarut, insya Allah semuanya orang-orang Majelis Jamiyarut adalah orang-orang yang mengerti dan sadar mau menyadari, orang-orang yang taat, orang yang sabar. Fa insya Allah semoga saja dengan keterangan ini bahwa kita seorang Islam tidak ada nilai-nilai yang namanya radikal, tidak ada yang namanya nilai-nilai negatif. Semuanya di dalam Al-Quran itu sudah tadi diterangkan, semuanya nggak ada nilai-nilai negatifnya. Semuanya harus benar-benar saling jaga, saling bahu, saling menolong, saling menjaga hubungan. Dari mulai ke Allah, ke baginda Rasulullah, ke sahabatnya, ke tabi'nya, ke ulamanya, ke sama tetangganya, semuanya kita harus berani jaga. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.